Data intelijen yang tidak bisa dibantah sedikit pun menunjukkan, memperlihatkan, dan membuktikan bahwa Trump akan membom Iran dengan bom nuklir yang setara dengan bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi malangnya ini sudah dibaca oleh Iran. Kita lihat di sini, kecerdikan Iran antisipasi hal itu. Bukan dari sekarang, tapi dari kemarin-kemarin. Pertama, kita lihat dulu, kita buktikan dulu. Apakah Amerika mempunyai bom nuklir yang setara dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki? Sudah pasti punya. Dalam bentuk itu mungkin dalam ribuan jumlahnya yang sekarang tersimpan untuk dipergunakan. Artinya ini bom nuklir yang tidak seperti yang dibayangkan oleh para ahli. Apa yang dibayangkan oleh para ahli nuklir sekarang ini? Amerika tentu saja mempunyai bom nuklir yang bisa menghancurkan dunia dalam satu kali petukan, dalam satu kali ledakan. Sudah pasti dia punya itu. Tapi nuklir-nuklir yang kecil-kecil, kita anggap yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu adalah nuklir-nuklir yang kecil-kecil. Dia banyak mempunyai itu. Dan dunia sepakat, nuklir kecil ataupun besar tak mau dipergunakan karena efeknya sangat luar biasa. Bahkan mungkin Amerika sendiri pun akan terkena dengan hal itu. Tapi kalau bisa dilokalisir seperti di Hiroshima dan Nagasaki, apakah itu tidak layak dicoba seperti orang yang bermental, moral seperti Trump ini? Bagi Trump, moral ataupun akibat dari bom nuklir yang akan dijatuhkannya misalnya di Teheran dan kota Qom atau beberapa kota besar lagi di Iran itu akan menyebabkan kematian jutaan orang, dia sama sekali tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah jabatan dia sekarang ini. Jika dia tidak bisa memenangkan atau menganeksasi, menjajah, menghancurkan Iran saat ini, dia berhenti menjadi presiden. Itu secara singkatnya saja. Dan bagi Trump, Iran bukan apa-apa. Kalau sempat Trump mengaku kalah atau keluar dari pertempuran dengan Iran itu, apa kata Rusia dan Cina? Menghadapi Iran saja kau tidak bisa. Apalagi menghadapi kami ini. Itu yang dikatakan oleh Rusia dan Cina. Dan rakyat Amerika pasti tersinggung. Sehingga dalam hal ini, sebetulnya rakyat Amerika mendukung. Kenapa? Mereka mempunyai rasa kebanggaan sebagai American First, Great America. Itu selalu digaungkan oleh Trump. Dan dia mau Trump membunuh setengah penduduk populasi dunia ini, mereka tidak peduli. Asal Great America itu dipertahankan oleh Trump. Apalagi saat ini, ancaman terbesar dari si Trump ini, kalau dia tidak menjatuhkan nuklir di Iran, Iran akan muncul menjadi pemenang di Timur Tengah. Kalau Iran menjadi penguasa di Timur Tengah, Trump jatuh. Itu secara singkatnya. Dan rakyat Amerika tidak peduli sama sekali. Mau apapun yang akan dilakukan oleh Trump, asal tidak mengganggu kenyamanan penduduk Amerika di negaranya, mereka sebenarnya tidak peduli sekali. Tapi kalau udah ada ancaman kepada mereka, di sini mereka baru peduli. Bisa kita lihat, kita buktikan kemarin, data intelijen tersebut. Naiknya minyak gara-gara perang dengan Iran itu, sebelumnya mereka kan tidak peduli. Naik minyak 2 kali lipat, baru mereka peduli. Hentikan itu perang itu. Kenapa mereka meminta Trump menghentikan perang? Apakah karena kasihan kepada Iran? Kepada negara Arab lain? Tidak. Karena kenaikan minyak mereka. Itu yang dipedulikan oleh rakyat Amerika. Kau Trump, mau ngapain kau tumbang balik di sana, terserah kau. Tapi jangan sampai akibat perbuatanmu itu membuat kesejahteraan kami, rakyat Amerika, rusak dibikinnya. Itu yang tidak diinginkan. Dan Trump tahu juga psikologinya hal itu. Makanya statement dia menjelang akhir libur kemarin, kan di Amerika itu kan hari-hari libur itu rata-rata presiden kan tidak bekerja. Negaranya nyaman. Nanti diputuskan perang atau tidaknya itu hari Senin lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Hari Kamis dia menyatakan begini kawan-kawan. Dia akan meratakan Iran seperti dan menjadikan Iran menjadi seperti ke zaman batu. Apa artinya itu? Nah, pertama, kawan-kawan sudah melihat kondisinya. Data intelijen mengatakan bahwa rakyat Amerika sama sekali tidak peduli. Mau menyerang siapapun Amerika, dia tidak peduli. Seperti Maduro, seperti yang lain-lain. Sampai 600 kali, tidak salah. Selama jabatan Presiden Trump ini di Amerika, selama 2 tahun, sampai 600 kali dia melancarkan serangan ke negara lain. Baik dengan dirudal, pesawat terbang, kemudian menangkap pimpinan, kemudian seperti Iran membunuh pimpinannya. Perang sekarang ini, itu ada tercatat sampai 600 kali selama dia menjadi Presiden Amerika. Padahal sebelum dia menjadi Presiden Amerika itu, dia mendapat hadiah perdamaian. Karena slogan dia, waktu mau menjadi presiden itu, waktu baru diangkat menjadi presiden, sebelum diangkat menjadi presiden, slogannya tidak ada satupun perang yang akan dilakukan oleh Amerika kepada negara lain kalau dia menjadi presiden. Begitu dia jadi presiden, langsung itu waktu dia mencalonkan, waktu dia jadi presiden berbeda lagi. Agar Trump tidak diimpeach, agar Trump tidak dijatuhkan di tengah jalan, agar rakyatnya senang, agar
minyak turun lagi di Amerika, satu-satunya jalan harus menaklukkan Iran. Karena kalau Iran tidak ditaklukkan, Iran menjadi penguasa di Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, dan seluruh negara dikuasai oleh Iran, di mana dia mempunyai sumber daya minyak yang besar. Begitu Iran, penguasa dari Timur Tengah, memblokade, mengembargo dunia dengan minyaknya, seperti yang dilakukannya sekarang, harga minyak akan naik. Trump juga akan diimpeach oleh rakyatnya. Sesederhana itu. Dan ini sudah dilakukan oleh Trump dari awal penyerangan ke Iran yang gagal. Dia bunuh pemimpinnya, dia mau tukar rezimnya, gagal. Mau serangan darat, takut lagi nanti banyak prajuritnya yang mundur, yang gugur, yang akan membuat rakyat Amerika lagi marah kepada dia. Ini tidak bisa dilakukan. Serangan darat itu hanya pura-pura saja. Dia tidak mau mengorbankan pasukan-pasukan daratnya, karena tidak logika. Dari segi militer tidak logika juga. Untuk menaklukkan Irak yang sudah dilemahkan habis-habisan kemarin, Amerika dengan sekutunya mengirimkan sampai hampir 200.000 personil gabungan sekutu dengan Amerika. Itu baru bisa Saddam dijatuhkan, ditangkap. Begitu juga dengan Libya, ratusan ribu prajurit Amerika yang diturunkan di situ bersama sekutu. Dan untuk menaklukkan negara yang sudah super kuat seperti Iran, mengirim personel militer yang 55.000 orang. Itu bukan pasukan tempur semua, itu pasukan logistik, penjaga-penjaga, tukang-tukang masak di ketentaraan itu. Separuh, mungkin tidak sampai separuh, itu adalah batalion tempur. Itu tidak logika. Kalau dilihat pengamat, ini namanya cara hitung-hitung militer yang tak masuk akal. Tapi ini bisa saja dikamuflase saja. Mau menyerang darat, tapi tujuan lainnya adalah nuklir. Karena tidak masuk akal lagi. Kongres ataupun Senat dari Amerika sekarang ini sudah berkicau kepada Trump. Biaya perang ini sungguh sangat luar biasa. Tidak cocok lagi. Membombardir Iran misalnya dengan bom-bom yang super mahal selama ini, tidak akan bisa lagi. Karena anggarannya sudah terbatas. Sama dengan MBG kita. Dipaksakan terus oleh Trump, bisa-bisa bangkrut negara ini. Kan begitu. Jadi ada 3 poin bagi Trump untuk menjatuhkan nuklir di Iran. 1, masalah harga minyak tadi. Kedua, yang penting sekali sama dia, masa jabatan dia. Yang ketiga, masalah anggaran. Tiga-tiganya harus diselamatkan oleh Trump. Satu-satunya jalan bagi Trump, serangan darat tidak memungkinkan. Kemudian membombardir Iran dengan bom-bom yang biasa-biasa itu yang super mahal, itu akan menggerus anggaran. Senatnya atau Kongres atau DPR-nya tidak suka. Apa tidak pantas dicoba? Nuklir 2 atau 3 buah itu yang sangat murah meriah sebenarnya. Tapi efeknya luar biasa. Bisa menyelesaikan seluruh problemnya. Seluruh problem yang 3-3 tadi. Tapi sekarang kita lihat. Dari mana data intelijen ini menunjukkan Trump akan menuklir Iran. Coba kita perhatikan. Beberapa petinggi dari Pentagon, beberapa petinggi dari ahli-ahli perangnya sudah dipecat oleh Trump. Dan orang-orang ini, militer-militer ini, sudah didoktrin bahwa perang secara nuklir itu tak akan bisa dilakukan. Itu adalah impossible. Orang-orang ini diganti dengan orang-orang yang apa kata Trump saja. ABS, mau nuklir, mau tidak, terserah. Orang ini sudah diganti. Sudah dipecat oleh Menteri Perangnya Amerika saat ini. Itu 1. Kemudian data intelijen juga menunjukkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar bersedia membiayai perang yang dilakukan oleh Amerika untuk berikut ini sebesar 5 triliun dolar. Apa artinya itu? Kawan-kawan harus berpikir, negara kita ini adalah negara yang mempunyai APBN 3.800 triliun untuk membiayai seluruh kegiatan ekonomi kita. Saya mau bandingkan dengan 5 triliun dolar. Berapa itu 5 triliun dolar? Kalau 1 triliun dolar artinya 16.000 triliun. Dikali 5 berarti 80.000 triliun. Coba bandingkan dengan APBN kita yang 3.600 triliun. Segitu besarnya biaya perang yang akan dibayar, yang sudah dijanjikan oleh Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, kemudian Kuwait. Coba bayangkan, duit masuk yang akan diterima oleh Amerika nantinya kalau bisa menaklukkan Iran. Ini kan sebuah pertaruhan namanya. Bagaimana cara orang itu membayarnya nanti kepada Amerika kalau ini sudah terrealisasi? Apakah dalam bentuk uang? Tidak. Minyak mereka itu berarti separuh nantinya diproduksi udah kepada Amerika. Diberikan secara cuma-cuma kepada Amerika. Oke, artinya Amerika mempunyai tambang-tambang yang besar. Separuh dari hasil mereka itu akan punya Amerika setelah dimenangkan perang ini. Bukankah itu sebuah keuntungan yang besar bagi pembisnis seperti Trump? Keuntungan besar kepada Amerika. Dan dalam perjanjian tersebut tidak diterangkan bagaimana caranya Amerika menaklukkan Iran. Kalau dilihat sepintas, yang diinginkan oleh Trump dengan personil militernya, dia akan melakukan serangan besar-besaran. Kan itu yang dikatakannya. Yang dia katakan akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Itu maksudnya adalah serangan udara yang besar-besaran sekali.
ke Iran, menghancurkan serangan udara dengan bom-bom yang super mahal tadi, sehingga mahal biayanya. Oke, di situ kuncinya. Tapi Trump ini adalah pembisnis. Dengan bom murah meriah yang bernama nuklir terbatas, dia bisa memenangkan perang itu, membom 5 kota aja di Iran. Ini bisa membuat dia menang perang, akan bertekuk lutut. Bukankah Ayatullah sebagai pemimpin-pemimpin dari Iran tersebut sangat mencintai rakyatnya, mereka bekerja untuk rakyatnya. Kalau rakyatnya itu dianiaya, kan dia yang marah. Sekarang kita balik ke zaman Amerika memenangkan perang melalui Jepang kemarin. Amerika kan hampir kalah. Pearl Harbor di Hawaii dihancurkan oleh Jepang. Apa yang dilakukan oleh Amerika? 1944 bukan menjatuhkan, bukan membunuh Kaisar Hirohito pada waktu itu. Tidak. Tokyo sama sekali tidak disinggung. Tempatnya kaisar dia itu, yang didewa-dewakan, yang dihormati, yang dicintai oleh rakyatnya, Jepang pada waktu itu, sampai sekarang. Dia tidak membom itu. Kalau dibom kaisarnya, rakyat Jepang akan marah kepada mereka. Sekarang begini, Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki. Tujuannya apa? Agar kaisarnya yang cinta rakyatnya. Dia tidak mau rakyatnya menderita gara-gara keputusan dia. Oke, setelah dibom itu, yang dikatakan oleh Kaisar Hirohito satu, saya bertekuk lutut, menyerah tanpa syarat. Dia pemimpin yang mencintai rakyatnya. Dia tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara keputusan dia, gara-gara dia terus melawan. Kan sederhana politiknya. Ini akan diberlakukan oleh Trump ke Iran. Bukankah Ayatullah itu mencintai rakyatnya? Di bomnya negara-negara, kota-kota yang ada di Iran itu, Ayatullahnya ini akan bertekuk lutut. Sebetulnya di situ kuncinya sekarang ini. Ini dikuasai betul oleh Trump. Sebagai pembisnis dia, mana yang lebih menguntungkan? Karena dalam klausul perjanjian tersebut, tidak ada kata-katanya bagaimana caranya menaklukkan. Ada perjanjian. Jika bisa menaklukkan Iran, 5 triliun dolar akan masuk ke Amerika. Wow, separuh dari kilang-kilang minyak di Kuwait dan Arab Saudi itu menjadi milik mereka. Bukankah itu sangat luar biasa? Bukankah sama dengan mengeksekusi Venezuela Maduro kemarin? Bukankah dengan mengalahkan Iran seperti sekarang ini, Iran pun bertekuk lutut, minyak Iran itu bisa disedot oleh Amerika? Wow, ini harus dilakukan oleh Trump minggu-minggu ke depan. Opsi menyerang Iran dengan nuklir terbatas tadi itu ada satu kendala sebenarnya. Apa kendalanya? Sebelum perang, fakta intelijen menyatakan begini, keluarga Trump sudah mengakuisisi. Jadi di Amerika itu perusahaan-perusahaan pembuat senjata itu adalah swasta. Nggak seperti Indonesia, pembuat senjatanya, atau seperti Iran, pembuat senjatanya itu adalah pabrik-pabrik yang dipunyai oleh pemerintah. Kalau di Amerika, itu yang punya swasta. Keluarga Trump ini sebelum perang menyerang Iran itu sudah mengakuisisi, mengambil sahamnya ataupun menjadi pemilik perusahaan-perusahaan senjata di Amerika dan di Eropa. Apa yang terjadi kalau sudah dia cetak, dia buat senjata sedemikian banyaknya, tidak dipergunakan seperti rudal, Patriot, dan macam-macam, artinya nggak terjual. Pembelinya itu adalah negara. Negara mana yang membutuhkan senjata tersebut? Negara yang lagi berperang. Siapa yang berperang sekarang? Diciptakanlah perang oleh Trump ke Iran sekarang ini. Artinya ini akan diambil oleh pemerintah dia. Senjata-senjata tadi itu untuk mengebom Iran. Artinya perusahaan-perusahaan dia akan untung. Yang selama ini rugi karena tidak terjual senjatanya, karena tidak ada perang, sekarang untung besar. Harga senjatanya, kabar-kabarnya menurut data intelijen lagi, itu sudah di markup besar-besaran oleh Trump. Jadi sekarang ada yang membiayai peperangan ini. Sebetulnya kan harusnya Amerika, Kongresnya benyanya. Nggak mau kalau dipakai APBN Amerika. Rupanya ada 4 negara Arab yang akan membiayai. Apa salahnya lagi dicoba? Jadi konstruksinya sekarang Trump lagi memainkan begini. Dia akan mengebom Iran habis-habisan. Habis-habisan. Sampai stok dia di gudang dia itu dibeli oleh negara. Kan yang membiayai negara-negara Arab. Dibelilah ke perusahaan Trump. Trump untung besar. Bisnismen. Dia akan ngebom. Dalam 2-3 hari ke depan, Iran akan diratakannya katanya. Dijadikan ke zaman batu. Itu artinya. Lantas kawan-kawan kan bertanya. Katanya Trump akan membom nuklir Iran. Sebentar dulu. Di sini kita harus berpikir dengan cara Trump. Dia akan pergunakan senjata yang ada di gudang perusahaan-perusahaan dia yang dibeli oleh negara Amerika. Di sini, kalau dibeli oleh negara Amerika, yang sedemikian mahalnya, Kongresnya akan nuntut dia, rakyatnya akan menyanya. DPR dia akan membuli dia. Bagaimana caranya? Itulah ada persetujuan tadi dengan 4 negara Arab tadi yang akan membiayai perangnya 5 triliun dolar. Oke? Kemudian 5 triliun dolar ini akan masuk ke perusahaan Trump semuanya. Akan membeli senjata semuanya di situ. Habis senjata itu. Tapi Iran pasti belum bisa ditaklukkan. Sudah rata pun Iran tidak bisa ditaklukkan. Skenario berikutnya yang terakhir, yang murah meriah, yang tidak memerlukan persetujuan apapun dari rakyat, dari Kongres Amerika. Karena dia tidak membuang biaya yang banyak. Karena APBN untuk membeli senjata tadi sudah dibiayai oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Oke, di situ dia akan melakukan pengeboman militer dengan cara seperti skenario di Jepang.
dengan harapan terakhir ini akan membuat Iran menyerah bertekuk lutut. Namun sayangnya, skenario ini dibaca oleh Iran. Lihat ini data dan fakta yang baru, bukan data intelijen. 500 buah misil sudah datang dari Korea Utara ke Iran yang jarak tempuhnya bisa mencapai 20.000 kilometer. Apa artinya ini? Kawan-kawan, apa artinya? Ini menjawab pertanyaan, kenapa Iran tidak membom kota-kota di Amerika. Sebetulnya sudah ada hak Iran. Karena dia sudah dibom oleh Amerika, sudah dibunuh pemimpinnya, dibunuh siswi-siswi SMP-nya sampai 170 orang oleh Amerika. Bukan oleh Israel, oleh Amerika. Sewajarnya, Iran sudah mempunyai alasan yang cukup untuk membom juga penduduk Amerika. Mengebom juga pusat-pusat militer Amerika yang berada di Amerika Serikat. Jawabannya cuma satu. Sesuai dengan jawaban dari yang berkompeten di Iran. Iran tidak mempunyai senjata yang bisa mencapai lebih dari 2.000, hanya jarak menengah. 500 rudal balistik yang dikirimkan oleh Korea Utara yang sudah sampai di Iran saat ini sekarang, itu bisa mencapai kota-kota di seluruh Amerika dan Eropa. Coba bayangkan. Balik kita ke skenario yang disusun oleh Trump. Data intelijen sudah dikuasai oleh Iran. Bahwa Iran akan dibumi hanguskan dengan pengeboman masif. Itu yang pertama dulu. Iran sudah punya misil jarak jauh yang mencapai Amerika dan negara-negara Eropa. Apa yang akan dilakukan oleh Iran ke depan ini? Satu, dia akan teror penduduk Amerika, warga negara Amerika. Serangannya bukan ke Israel lagi nanti. Tak ada lagi serangan ke Israel. Hanya Lebanon mungkin yang menyerang Israel. Fokus dari Iran nantinya ini adalah kota-kota di Amerika yang tidak dilindungi oleh Iron Dome-nya Amerika. Iron Dome itu yang terkenal cuma di Israel. Rudal-rudal Patriot yang akan mengejar rudal yang dikirim oleh Korea Utara ke Iran ini. Kalau itu dilakukan oleh Trump, kalau Trump melakukan serangan masif, serangan udara yang besar-besaran ke Iran yang tanpa perlindungan, 500 rudal ini akan diecer oleh Iran ke Amerika untuk menekan psikologis warga Amerika. Ini akan terjadi minggu-minggu ke depan. Bukankah yang ditakutkan oleh Trump ini adalah pemaksulan dia? Bukankah yang ditakutkan oleh Amerika, warga Amerika ini, kenyamanan dia? Naik minyak aja dia akan ketakutan. Sudah nggak nyaman. Apalagi ini diancam oleh rudal yang berkepala nuklir. Dan ingat juga, Iran sudah menciptakan bom nuklir. Ini keyakinan saya. Kenapa? Mojtaba, Supreme Leadernya kemarin kan menyatakan, jangan paksa Iran untuk mempergunakan senjata nuklirnya. Jangan paksa Iran merudal negara lain dengan nuklirnya. Artinya di belakang itu apa? Di belakang itu mereka sudah menyiapkan kepala-kepala nuklirnya. Dan data-data selama ini yang ada di negara barat, Iran itu hanya mempunyai 440 kg uranium. Itu setara dengan membuat 400 kepala nuklir yang daya ledaknya menengah. Untuk menghancurkan sebuah kota seperti New York, itu sudah cukup sama Iran. Artinya data ini cukup korelasi. 500 nuklir misil atau rudal yang dikirim oleh Korea Utara ini, itu semuanya akan dibuatkan hulu ledaknya nuklir oleh Iran. Dia bisa membuat hulu ledaknya itu sampai 444 buah dari 440 kg uranium. Bahkan mungkin lebih daripada itu, karena datanya ini sulit diverifikasi, karena Iran ini kan tertutup, di embargo selama ini. Korelasinya ada. Data intelijen itu nampak di situ. Jadi seluruh kepala-kepala nuklir rudal ini akan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir yang sama juga dengan Hiroshima dan Nagasaki. Ini bacaannya, karena Iran ini akan menyerang sebuah negara kalau dia diserang seperti sekarang. Namun pertanyaan kita, kenapa dia tidak menyerang Amerika Serikat misalnya kan? Karena nggak nyampe rudal dia. Sekarang ada rudalnya. Sementara dia mau di bumi hanguskan. Apa yang dilakukan oleh Iran dengan kemampuan intelektual yang cukup untuk meneror psikologi rakyat Amerika? Ya, itulah yang akan dilakukan oleh Iran. Begitu serangan masif dilakukan oleh Amerika, 1-2 buah rudal akan datang ke Amerika sana. Akan dihadang memang oleh rudal Patriot. 1 atau 2 mungkin meleset. Tapi kalau ada 1 aja masuk, ataupun meledak di udara, sudah diperhitungkan oleh Iran. Meledak di udara, di bawah ledakan itu, kalau ada kota-kota, itu akan hancur juga dengan radiasinya. Itu yang akan bergulir ke depannya. Di sini ada perang psikologis. Di sini ada perang teror. Trump menteror Iran dengan maksud ekonomi. Iran akan menghapus itu semua. Keuntungan Trump akan tidak terjadi. Bom yang akan dikirim Iran tidak akan terjadi. Karena Iran terlebih duluan meneror warga negara Amerika. Cukup 1 bom saja diledakkan di kota, di sebuah kota kecil di Amerika. Diusahakan aja meleset. Karena tujuan dari Iran ini kita tahu, dia tidak biadab seperti Trump. Mungkin di gurun pasir di Amerika, dijatuhkan di situ, dibuat beritanya, Trump besok pagi bisa jatuh. Keinginan dari Iran ini sederhana, Trump itu jatuh menjadi presiden, sehingga presiden yang baru menghentikan perang ini.
Sederhana sebenarnya, dia tidak biadab seperti Trump, membumi hanguskan, membunuh berjuta-juta orang demi keuntungan dolarnya. Iran tidak. Dia hanya ingin meneror. Bisa jadi 500 misil itu yang punya hulu ledak, semuanya dihantamkan kepada Amerika pada waktu serangan awal-awal Amerika, serangan besar-besaran. Apalagi sempat Amerika meluncurkan nuklirnya. Ke 500 itu langsung diluncurkan oleh Iran. Bisa jadi dia mempunyai lebih daripada itu. Namun yang akan terjadi ke depan ini, begitu Amerika menyerang besar-besaran, setelah mau menghabiskan senjata dia, Iran akan melakukan 1 atau 2 untuk hanya meneror warga negara Amerika. Kekuatan Trump itu bukan karena dia presiden saja, bukan karena dia ongeh atau kaya segala macam. Yang bisa menurunkan dia hanya rakyat dia. Itulah psikologi Iran yang akan dilakukan nanti, kecerdikan Iran. Dia tidak perlu membunuh masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika itu aset dia juga. Aset dia itu untuk menurunkan seorang bajingan yang bernama Trump. Saya yakin itu yang akan dilakukan oleh Iran nanti. Oke, terima kasih.